Assalamualaikum saudara-saudaraku sekalian. Salam sejahtera semuanya. Pada hari ini saya lagi rihlah tadabur alam. Kita melihat keindahan alam di suatu daerah di daerah Jogja. Kita melihat ada bukit yang sedemikian besar yang telah dipahat oleh manusia. Ya, kalau melihat bukit dan batu yang sedemikian besar ini, kita akan teringat kisah-kisah orang zaman dulu, di mana ada orang dulu yang telah memahat ya, batu yang sedemikian besar dengan berbagai macam tujuan. Alhamdulillah di sebelah saya ini ada Ustadz Andi, ya, dia akan memberikan ibroh atau pelajaran mentadaburi dari ayat-ayat Allah mengenai perbuatan manusia ini. Silakan Ustadz Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kalau kita lihat tempat yang ada batunya segede ini, tentunya kita akan teringat dengan kisahnya kaum Tsamud. Di mana mereka dahulu bisa membuat rumah atau tempat tinggal dari batu-batu yang ada di gunung seperti ini. Ya, luar biasanya di mana? Karena di zaman dahulu peralatan belum canggih seperti sekarang ini. Ini untuk bikin kayak gini di zaman sekarang mungkin cuma butuh waktu beberapa hari, cukup pakai beberapa alat besar sudah bisa bikin. Tapi kalau zaman dulu di mana teknologi belum canggih, peralatan sangat sederhana, lalu mereka bisa membuat hunian-hunian di atas gunung dan bebatuan yang keras dan besar seperti itu, maka itu sungguh luar biasa, sehingga sampai akhirnya membuat mereka congkak dengan keahlian mereka tersebut. Baik, Ustaz. Jadi mengenai kekuatan manusia ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh congkak, yang tidak boleh sombong dengan kekuatan. Jadi kekuatan ini datangnya dari Allah, ya, sementara orang zaman dulu tuh melihat bahwa kekuatan itu datangnya dari diri sendiri. Terus kemudian yang berikutnya lagi mungkin mengenai tujuan, Ustaz. Tujuan orang-orang membuat batu ini itu bagaimana, Ustaz, itu? Orang zaman dulu, orang zaman sekarang itu tujuan atau mungkin niat gitu, Ustaz, ya. Ya, kalau orang zaman sekarang membuat pahatan-pahatan di batu besar seperti ini, tujuannya mungkin ya komersil ya. Sama yang kedua juga mungkin pengen ngasih hiburan, karena manusia juga butuh hiburan, butuh refreshing, butuh disegarkan kembali otaknya setelah penat beraktivitas gitu. Adapun zaman dulu ya kebutuhan mereka adalah tempat tinggal. Jadi kebudayaan yang ada di masa itu mungkin memang lebih efisien dan rumah itu lebih kokoh ketika dibuat di atas bebatuan besar seperti itu. Jadi ya tidak mengapa kalau sekarang orang bikin kayak gini hanya dipakai untuk wisata, kemudian orang dahulu bikin rumah yang sangat permanen seperti itu, lalu kemudian akan ditinggalkan dalam beberapa tahun karena mereka mati, mereka pindah dan sebagainya. Karena kebutuhan masing-masing di zaman dan waktu yang berbeda, tidak mengapa. Oh, baik. Berarti kebutuhan atau niat itu nanti akan menentukan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, gitu ya. Iya. Jadi niat, maka untuk itu paling penting bagi kita itu adalah untuk menjelaskan atau mendawamkan niat kita itu seperti apa dalam kita melakukan suatu amal dan perbuatan. Jangan sampai nanti mungkin sia-sia, akhirnya terus kita mubazir dan bahkan itu akan menjadi azab kita di akhirat kelak. Ya, jadi mungkin ibrohnya mungkin itu aja ya, Ustaz ya. Mungkin ada lagi, Ustaz, yang terkait lagi mengenai tambahkan tadi, jadi harta kita yang haram itu akan menjadi azab, dan harta kita yang halal itu nanti akan dihisab. Maka kita harus hati-hati, meskipun kita bisa punya segala sesuatu dengan uang yang kita punya, tapi ingat bahwa segala yang kita lakukan, segala yang kita beli, segala yang kita buat itu akan ada pertanggungjawabannya. Maka semakin sederhana kita memanfaatkan rezeki yang Allah beri, itu akan semakin baik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan segala karunia yang Allah berikan kepadamu itu, usahakan dengan itu untuk mencari kehidupan akhirat, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu sebatas yang kita perlukan saja, sisanya kita simpan harta kita untuk kebutuhan kita di akhirat, sedekahkan untuk bangun masjid, untuk
ya bangun pesantren dan lain sebagainya. Baik, baik. Bikin tempat seperti ini silahkan, tapi kita kalau ada uang lebih bagus lagi kalau dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih banyak pahalanya. Ini ada pahalanya juga, tapi kalau dibandingkan kita bikin lembaga pendidikan Islami itu tentu lebih besar pahalanya. Kalau Ya. Jadi berarti ada dua hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama itu adalah bagaimana seorang itu memanfaatkan hartanya, karena harta itu akan diambil, ditanya dari mana dan kemana. Pakai segala sesuatu harta itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua itu adalah mengenai amal, mengenai kekuatan kita. Jangan sampai itu kita mubazir, mati-matian melakukan sesuatu tapi tidak ada manfaatnya. Ya, jadi mungkin itu saja berarti yang kedua hal itu ya. Jadi nantikan mungkin hikmah-hikmah atau tadabbur alam yang lain mungkin di selama perjalanan kami, dan terus subscribe dan ikuti channel kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.